Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? I hope we are all in a good condition. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Miss Nita. Di video kali ini, Miss Nita kembali mengajak kalian untuk belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan. Nah, belajar apa sih di video kali ini? Di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang passive voice atau kalimat pasif. Nah, di dalam bahasa Indonesia juga ada dua kalimat ya, ada kalimat pasif, ada juga kalimat aktif. Kalau kalimat aktif contohnya misalnya saya memakan nasi, itu kalimat aktif. Kalimat pasifnya, nasi dimakan oleh saya. Nah, dalam bahasa Inggris kita juga mengenal istilahnya passive voice. Nah, untuk kalimat passive voice dalam bahasa Inggris yang harus kalian kuasai itu adalah perubahan kata kerja. Dari kata kerja yang pertama menuju kata kerja yang ketiga. Karena perubahan kata kerja ini nanti ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Contohnya yang beraturan misalnya ada kata play, ya. Bentuk keduanya jadi play yang tambah D, lalu bentuk ketiganya played ditambah D juga. Nah, itu beraturan. Jadi ketika kata kerjanya ditambah D di belakangnya, berarti dia beraturan. Yang tidak beraturan itu adalah kata kerja yang mengalami perubahan dari kata kerja bentuk pertama menuju kata kerja bentuk kedua dan menuju kata kerja bentuk ketiga. Contohnya misalnya dari kata go, pergi, ya, menjadi kata kerja went, ya, lalu kata kerja bentuk ketiganya menjadi kata kerja gone. Nah, itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Untuk kalimat pasif ini, kalian harus bisa menguasai perubahan dari kata kerja tersebut. Nah, rumusan dari kalimat pasif ini gampang sekali. Kita hanya memahami penggunaan to be. To be itu ada untuk kalimat present, ada untuk kalimat past, dan nanti untuk kalimat future ya, kita gunakan kata will. Kita sama-sama masuk ke dalam contoh kalimatnya ya. Sekarang kita ambil dulu kalimat simple present-nya. Tadi Mister bilang, kalau untuk kalimat pasif itu, kalian harus menggunakan rumusnya to be ditambah kata kerja bentuk ketiga atau kita sebut sebagai past participle. Ya. Sekarang untuk kalimat simple present. Contohnya, the students speak English. Anak-anak atau siswa berbicara bahasa Inggris. Itu kalimat aktif. Ketika dia menjadi kalimat pasif, English-nya kita taruh di depan, lalu kita gunakan to be dan kata kerja bentuk ketiga. Karena English itu satu kata bendanya, maka to be yang kita gunakan adalah is. Lalu ditambah dengan bentuk ketiga. Tadi kata kerjanya speak menjadi kata kerja bentuk ketiga yaitu spoken. Jadi berubah kalimat pasifnya menjadi English is spoken by students. Nah, untuk kalimat pasif kita menggunakan kata by yang artinya oleh. Itu tadi contoh untuk kalimat simple present. Kalimatnya students speak English menjadi English is spoken by students. Ya, berikutnya untuk kalimat simple past ya, kita juga menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi dari kalimat yang tadi misalnya the students spoke English. Karena kata kerja bentuk pertama speak, kata kerja bentuk kedua spoke, kata kerja bentuk ketiga menjadi spoken. The students spoke English menjadi English was spoken by students. Ketika kalimatnya pasif, past tense ya, maka bentuk pasif to be-nya kita gunakan was atau were. Dan yang ketiga untuk bentuk simple future, kita ambil contoh yang sama, misalnya the students will speak English. Nah, kita rubah dari kalimat pasifnya menjadi English will be spoken by students. Nah, tadi itu Miss Nita memberikan contohnya kalau kata bendanya satu. Tadi kan English ya, English itu kan satu. Maka ketika dalam bentuk present, dia menggunakan to be-nya is. Ketika dalam bentuk simple past menggunakan to be-nya was. Lalu ketika untuk future menggunakan kata will untuk auxiliary verb-nya. Jadi itu bendanya cuma satu. Nah, gimana kalau misalnya bendanya itu lebih dari satu?
Nah, ciri dari benda itu lebih dari satu, berarti benda itu di belakangnya ada tambahan S ya. Misalnya, Nadia eat candies. Nah, itu untuk kalimat simple present. Nadia eats candies. Nadia memakan permen. Nah, kita rubah nanti menjadi bentuk kalimat pasif yang nanti permen dimakan oleh Nadia. Karena candies-nya itu lebih dari satu, maka kita menggunakan to be-nya are untuk kalimat simple present-nya. Jadi ketika kita merubahnya menjadi kalimat pasif menjadi the candies are eaten by Nadia. Nah, eaten itu adalah bentuk ketiga atau past participle dari kata eat. Oke, sampai di sana sudah paham? Jadi ketika bendanya lebih dari satu, maka kita menggunakan to be-nya are. Nah, sekarang kita lihat untuk kalimat yang simple past tense-nya. Tadi kan untuk kalimat simple present-nya, Nadia eats candy. Eat itu kalimat bentuk pertama kata kerjanya, bentuk keduanya menjadi ate, bentuk ketiganya menjadi eaten. Ketika menjadi kalimat simple past menjadi Nadia ate candies untuk kalimat aktif. Lalu untuk kalimat pasifnya menjadi candies were eaten by Nadia. Nah, kita gunakan to be-nya were karena candies-nya itu lebih dari satu. Berikutnya, untuk kalimat simple future, kita menggunakan kata bantunya will. Jadi, Nadia will eat candies. Itu untuk kalimat aktifnya. Jadi, Nadia akan memakan permen. Nah, kalau kita rubah menjadi kalimat pasif, menjadi the candies will be eaten by Nadia. Permen akan dimakan oleh Nadia. Jadi, inti dari kalimat pasif itu adalah penggunaan to be ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. To be-nya nanti tergantung dengan kata benda yang mengikuti tadi, apakah kata bendanya satu atau kata bendanya lebih dari satu. Oke, sampai di sana pengertian dari kalimat passive voice. Mudah-mudahan bisa berlatih di rumah dan bisa memahami penggunaan dari passive voice. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.